Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi biyadihil maqalidul umur wa biqudratihi mafatihul khairati wasyurur mukharriju awliyaihi minadh dhulumati ilan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-azizul ghaffar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyul mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Usikum wa iyya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, yang pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzah, zat yang selalu mengurus segala urusan makhluknya. Dialah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah tercurah ke hari pancuan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang tetap istiqomah di dalam sunnah-sunnahnya, ajarannya ila yaumil qiyamah. Masyarul muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, kehidupan manusia di dunia ini terbagi menjadi dua bagian. Ada di antaranya manusia yang menjalani hidup dalam kehidupan dunia yang buruk, dan ada di antara manusia yang menjalani kehidupan dunia ini dunia yang jelek dan dunia yang baik. Kehidupan dunia baik menghadapi persoalan yang buruk maupun persoalan yang baik, dua-duanya adalah merupakan ujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan melihat bagaimana kesudahan akhir perjalanan hidup manusia yang dia alami. Adakah di antara manusia ketika diuji dengan keburukan akan berakhir dengan kebaikan? Atau sebaliknya, adakah di antara manusia yang diuji dengan berbagai macam kebaikan, kenikmatan, kemudian akan berakhir dengan keburukan? Semuanya akan berjalan mengikuti sunnah-sunnatullah. Jangan heran jika di zaman Nabi seorang muhajirin penghafal Quran, soleh, rajin ibadah, tetapi berakhir meninggal dalam keadaan murtad
karena tergiur dengan kehidupan dunia yang fana ini. Sebaliknya, berapa banyak di antara sahabat Rasulullah SAW ketika dia masuk Islam, berikrar dengan sungguh-sungguh dan ingin bersama Rasulullah SAW, walaupun dahulu termasuk orang yang paling memusuhi dan benci terhadap Rasulullah, namun berakhir dalam keadaan khair, husnul khatimah. Semuanya bisa, mungkin akan terjadi. Maka sekali lagi, jangan pernah ada dalam diri kita merasa bangga, merasa seakan-akan diri kita paling hebat, paling baik. Nanti dulu Allah akan melihat akhir perjalanan hidup di antara kita. Apakah kita termasuk golongan orang-orang yang berakhir dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah? Maka dari itu, ma'asyiral muslimin, mari kita persiapkan dengan sebaik-baiknya agar jangan sampai kita menjalani kehidupan dunia yang sementara, sebentar, dan semua ini kita masuk dalam lubang-lubang keburukan-keburukan sehingga kita tidak bisa lagi bangkit. Bisa bayangkan jika kita terlena, lengah sekejap saja untuk mempertahankan keimanan kita, kita bisa akan tumbang, bahkan hancur. Bisa bayangkan, hanya ada 2 tawaran ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan-penderitaan, bahkan termasuk ancaman kematian. Seseorang hanya akan memilih jalan hidupnya. Jika dia memilih jalan hidupnya bersama Allah sampai ajal menjemputnya, maka itu termasuk orang yang khair. Sebaliknya, jika dia diuji dengan berbagai macam keburukan-keburukan, penderitaan-penderitaan, tapi dia putus asa, menyerah, maka akan berakhir dengan penyesalan, bahkan kerugian. Bukan persoalan kerugian materi, tetapi dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari si Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, jangan pernah kita menganggap bahwa seakan-akan ketika kita menghadapi kehidupan yang serba buruk, seakan-akan ini adalah akhir segala-galanya. Tidak. Justru boleh jadi Allah menguji dengan keburukan-keburukan itu agar kita sadar bahwa ini adalah merupakan ujian untuk mempertahankan eksistensi keimanan dalam diri seseorang. Sebab belum tentu di antara kita ketika diuji dengan keburukan-keburukan ini lulus dengan berbagai macam rintangan-rintangannya. Sebagaimana sahabat Rasulullah SAW yang murtad hanya tergiur dengan seorang gadis ahlul kitab. Sebut saja adalah ahlul kitab adalah orang kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina finari jahannam. Sudah jelas Allah pastikan mereka di dalam neraka jahanam. Tapi kenapa ada sahabat yang murtad gara-gara wanita cantik tersebut? Ini diibaratkan ketika kita diuji di dunia ini dengan berbagai macam ujian yang Allah timpakan. Maka tidak heran jika ketika ada di antara manusia diuji dengan kesulitan, kadangkala justru dia menjadi orang baik, dia taat ibadah, rajin sholat tahajud. Tetapi ada di antara manusia yang ketika diuji dengan kemewahan, kenikmatan, dia lupa. Jangankan sholat tahajud, sholat duha, sholat 5 waktu pun kadang-kadang tidak sempat
karena sibuk dengan urusan dunianya. Ini tidak dinamakan dunia yang baik, tapi dunia yang buruk. Maka mari kita sadarkan diri kita. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan dengan firman-Nya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sekecil biji atom, kelak dia akan melihatnya, akan mendapatkannya. Walaupun hanya sebiji atom yang lebih kecil dari itu, akan Allah tunjukkan pahala kebaikannya. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang berbuat keburukan walaupun sebesar biji atom, kelak akan Allah tunjukkan balasannya. Maka jangan pernah ada di antara kita coba-coba menantang Allah. Menantang Allah dengan kesombongannya, seakan-akan Allah tidak berdaya, tidak kuasa untuk menjadikan dan merubah keadaan kita. Sangat-sangat mampu. Dan bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil. Dan pelajaran yang telah Allah tulis dalam sejarah, di dalam Al-Quran, banyak sekali yang bisa kita ambil pelajaran. Bagaimana kesudahan orang-orang yang merasa dirinya paling hebat, bahkan mengaku dirinya Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Itulah pernyataan Fir'aun. Siapa yang tidak kenal sejarah Fir'aun? Ketika getol memusuhi Nabi Musa alaihissalam, siang dan malam dia berusaha bagaimana agar risalah yang dibawa Nabi Musa gagal. Itu menunjukkan adanya perjalanan hidup seperti ibarat seekor singa dengan rusa. Siapa yang lari cepat, maka dia akan berhasil. Tapi sebaliknya, siapa yang memiliki kekuatan tangguh, maka akan Allah berikan kekuasaan. Ternyata Allah lebih kuasa untuk merubah keadaan yang ada di dunia ini. Musa dengan ketaatan dan kepatuhannya terhadap Allah, sedangkan Fir'aun dengan kesombongan dan membangkang, maka akan berakhir tragis. Inilah gambaran bahwa dunia yang baik dan dunia yang buruk. Ambil pelajaran-pelajaran dan hikmah para nabi dan rasul dan umat-umat terdahulu. Dan ini bisa akan terjadi di zaman sekarang ini. Siapa yang menantang dan menentang sunatullah, maka akan Allah rubah. Dan jika telah Allah rubah, maka tidak ada bisa yang merubahnya. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya Allah, jika Engkau telah menahan segala sesuatu yang Engkau tahan, maka tidak ada yang bisa memberinya. Demikian pula jika Engkau memberi sesuatu, menurunkan sesuatu, maka tidak ada yang bisa menahannya. Dan tidak ada gunanya sedikit pun harta yang kita miliki di hadapan Allah Subhanahu wa taala, walaupun segudung emas. Karena Allah maha kaya, maha segala-galanya. Kita tidak punya apa-apa. Antumul fuqara, kamu semuanya adalah fakir. Wa nahnu ahniyam, dan kamilah yang kaya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa kita buktikan. Kita lahir ke bumi ini dengan tidak membawa apa-apa, dalam keadaan telanjang. Dan kita akan kembali menghadap Allah pun dalam keadaan tidak membawa apa-apa.
kecuali amal-amal ibadah. Itu yang harus kita ingat. Maka tidak sepantasnya kita menjadi orang sombong yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dunia yang buruk berarti dunia yang penuh dengan maksiat, penuh dengan dosa, penuh dengan kegelapan, penuh dengan penyimpangan-penyimpangan, pelanggaran-pelanggaran. Dan ini bisa kita rasakan. Bagaimana tidak dikatakan pelanggaran? Seorang ulama dipenjarakan padahal menyampaikan kalam ilahi, menyampaikan kebenaran. Sementara para penjahat yang menjual aset-aset negara ini hidup dengan mewah, bebas, bahkan akan menjual negeri ini kepada pihak-pihak asing. Ini namanya dunia buruk. Yang baik dikatakan buruk, yang buruk dikatakan baik. Inilah tanda-tanda kemunculan Dajjal. Kemunculan Dajjal. Yang baik dikatakan buruk, yang buruk dikatakan baik. Padahal Allah telah katakan dengan tegas, wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan kamu campur adukan antara yang hak, yang benar, yang baik, yang Islam bil batil, dengan suatu yang buruk, yang batil, yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bertentangan dengan syariat Islam. Kamu campur adukan, mengaku Islam tetapi tidak memiliki eksistensi keislamannya. Wa taktumul haqqo, kamu sembunyikan yang benar, yang hak, yang datang dari Allah, al-haqqu min rabbik, yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Wa antum ta'lamun, kamu tahu bahwa itu datang dari Allah, Al-Quran. Tapi kenapa kamu tolak ketika kita ingin menyampaikan Al-Quran, kebenaran? Bahkan kamu cap siapa yang penghafal Al-Quran dikatakan teroris, embrio teroris. Sehingga orang yang belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, mereka katakan embrio teroris. Ulama-ulama dipenjarakan. Inilah yang namanya dunia buruk. Maka jangan sampai lengah diri kita. Kita akan tertipu dengan dunia ini jika kita tidak berpegang teguh kepada kitabullah. Dan kehidupan dunia ini sifatnya menipu belaka. Dan Allah jelaskan dengan sejelas-jelasnya dalam surat Al-Hadid, dalam penggalan ayatnya, wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini dengan seluruh isinya, baik seorang raja, menteri, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, seluruh kekayaan ini semuanya adalah mata'ul ghurur, kenikmatan yang menipu. Bagaimana tidak menipu? Karena dia tidak memiliki. Yang memiliki hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah, apa yang disombongkan? Apa yang dibanggakan? Dari harta yang kita miliki, kedudukan yang kita miliki, inilah yang dinamakan dunia buruk. Sedangkan orang yang berpegang teguh dengan kebenaran, memperjuangkannya bahkan sampai titik darah yang terakhir, inilah yang dinamakan dunia yang baik. Tapi hari ini sedikit sekali yang ingin bersama-sama mengawal kebenaran ini karena takut mati. Inilah yang disebut dengan hubud dunya wa karahatul maut, cinta dunia dan takut mati. Padahal Allah telah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, Allah akan beli keimanan kita, jiwa kita dengan surga. Allah yang beli, akan ditukar. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Dengan pernyataan ini siapa yang ragu? Ini Al-Quran, surat At-Taubah.
ayat 111. Innallaha ashtara, sesungguhnya Allah akan membeli. Apa yang dibeli? Siapa yang mau dibeli? Innallaha ashtara minal mu'minin, Allah akan membeli dari orang-orang yang beriman. Dari apanya? Anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah, diri mereka dan harta mereka dengan surga. Ini siapa yang mau? Siapa yang mau dengan tawaran ini? Sehingga orang yang memiliki keimanan yang tangguh, yang dia rela, dia jual diri dan hartanya kepada Allah, dan dia ikhlas, sekalipun mati di tiang gantungan tidak takut. Jangankan memiliki nyawa satu, andaikan memiliki nyawa 1000 pun akan dipersembahkan demi Allah. Hari ini mari kita lihat siapa yang transaksi ini diterima dengan ikhlas, karena Allah akan menukar dengan surga. Inilah yang disebut dengan dunia yang baik. Sedangkan dunia yang buruk, mereka menukar keimanan dengan dunia ini. Ulaikal ladzina ishtarawud dhalalata bil huda, mereka itulah yang menukar kesesatan dengan petunjuk. Artinya menjadikan kesesatan sebagai tujuan hidupnya, sedangkan petunjuk dia buang jauh-jauh. Fama robihat tijaratuhum wa makanu muhtadin, maka perniagaan mereka, perdagangan mereka, usaha mereka sia-sia, tidak akan mendatangkan untung sedikit pun. Bolehlah mereka dikatakan miliarder di dunia ini, konglomerat, tapi di hadapan Allah hina, bahkan lebih hina dina, karena tidak memiliki kehormatan sedikit pun di hadapan Allah ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinamakan dunia buruk, berakhir dalam keadaan nyaris dan tragis. Maka sekali lagi jangan pernah kita tergiur, jangan pernah kita gadaikan, kita perjualbelikan keimanan kita hanya untuk kesenangan sesaat. Mari kita tumbuhkan jiwa besar, jiwa yang selalu berjuang, sabar dan istiqomah, ikhlas menerima keadaan, sekalipun pada saatnya Allah akan menguji dengan berbagai macam kesulitan-kesulitan. Tapi itulah kenyataan hidup yang harus kita terima. Sebab Allah berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah yang menjadikan kalian kematian dan kehidupan untuk menguji di antara kalian, siapa di antara kalian yang paling bagus amal ibadahnya. Dialah yang maha perkasa, al-aziz, lagi maha pengampun. Ini adalah firman Allah. Sehingga jangan pernah ada di antara kita merasa seakan-akan diri kita orang yang paling hebat, orang yang paling bisa segala-galanya, padahal kita termasuk yang Allah sebut wa khuliqal insana dha'ifa, dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Bisa bayangkan, kita diciptakan dari setetes air mani di dalam rahim seorang ibu, yang kemudian berubah menjadi darah, berubah menjadi daging, kemudian berubah daging dibalut dengan tulang, tulang dibalut dengan daging, dan Allah tiupkan ruh hidup, kemudian Allah akan matikan kembali. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum, mengapa kamu kafir kepada Allah? Wa kuntum amwatan, padahal dahulu kamu adalah benda mati. Benda mati karena kita dari tanah, dari sari-pari tanah. Fa ahyakum, lalu kami hidupkan kalian. Tsumma yumitukum, kemudian kelak akan dimatikan kalian.
Tsumma yuhyikum, kemudian kelak akan dibangkitkan di alam barzah. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian hanya kepadanya lah akan dikembalikan. Ini adalah hujah, alasan kenapa Allah ciptakan kita, kenapa Allah matikan kita, agar kita sadar bahwa kita ini kelak akan menghadapi keadaan hidup dan mati. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, agar kita sadar bahwa di dunia ini tidak lama. Di dunia ini adalah tempat kita untuk berusaha terus berusaha, tidak boleh menyerah sekalipun sakaratul maut menanti kita. Itulah hakikat hidup sampai ajal menjemput kita dalam keadaan iman. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minna wa minkum tilawatahu innahul ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Usikum wa iya nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masyarul muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Pada khutbah yang kedua ini mari kita ingatkan kembali, hendaklah setiap diri kita mempersiapkan bekal untuk hari esok, hari pertemuan kita kepada Allah, hari di mana tak ada seorang pun yang tahu secara pasti kapan dan di mana kita akan menghadap Allah. Karena itu Allah ingatkan dengan firman-Nya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian untuk menghadapku, kata Allah. Bukan bekal sebagaimana kita bayangkan bekal di dunia, bukan. Bekal ini adalah yang Allah sebut dengan bekal takwa. Sekali lagi, kesempatan hidup kita ini hanya sekali dan tidak akan pernah terulang kembali setelah kita meninggal, setelah kita ini menghadap Allah. Karena itu marilah kita bersegera fastabqul khairat dan bersegera untuk menuju ampunan Allah dengan satu harapan, mudah-mudahan segala sepak terjang hidup kita ini akan berakhir dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.